Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Reva Fauzia Nurul Fajri dengan NIM 12540100076. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi. Saya akan menjawab 10 pertanyaan dari 50 pertanyaan yang disediakan dan menjawab 1 pertanyaan khusus. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama dan saya memilih nomor 6. Komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weaver. Model komunikasi Shannon dan Weaver menggambarkan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui sebuah saluran. Model ini disebut linear karena alurnya satu arah dari pengirim ke penerima tanpa mempertimbangkan umpan balik. Dalam model ini ada beberapa unsur penting seperti search, pengirim, transmitter, alat yang mengubah pesan menjadi sinyal, channel atau saluran, receiver, alat yang menerima sinyal, dan destination, penerima akhir. Ada juga noise atau gangguan yang membuat pesan tidak sampai dengan jelas. Noise bisa berupa suara, bising, gangguan teknis, atau bahkan masalah bahasa. Contohnya seperti guru yang mengumumkan jadwal ujian lewat speaker di sekolah. Sang guru hanya menyampaikan pesan, murid hanya mendengarkan. Mereka tidak bisa langsung bertanya atau memberi tanggapan saat itu juga. Kalau speaker rusak atau suaranya pecah-pecah, itu termasuk noise yang membuat pesan tidak tersampaikan dengan sempurna. Model komunikasi Shannon dan Weaver membantu kita memahami bahwa terkadang kegagalan komunikasi bukan karena orangnya, tetapi karena saluran atau gangguan teknis yang menghambat pesan. Kemudian, pertanyaan selanjutnya saya memilih nomor 7. Komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Everett Rogers. Everett Rogers melihat komunikasi sebagai suatu proses ketika suatu ide atau gagasan dialihkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan mengubah sikap, pemahaman, atau perilaku. Jadi, inti dari komunikasi menurut Rogers adalah perubahan. Jika setelah menerima pesan, seseorang bertindak berbeda atau berubah, berarti komunikasinya dikatakan efektif. Teori Rogers banyak digunakan dalam menjelaskan bagaimana inovasi atau informasi baru menyebar dalam masyarakat. Mulai dari orang yang pertama kali menerima ide, menyebarkannya, hingga akhirnya masyarakat secara umum mengikuti perubahan tersebut. Contohnya seperti kampanye anti rokok. Pemerintah membuat video, poster, dan iklan untuk menunjukkan bahaya merokok. Tujuannya bukan sekedar memberitahu, tetapi membuat masyarakat menyadari risikonya dan kemudian mengurangi rokok atau bahkan berhenti merokok. Ketika perubahan perilaku itu terjadi, barulah komunikasi dianggap efektif atau berhasil menurut Rogers. Kemudian saya memilih nomor 12. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki kesegeraan umpan balik yang tinggi. Komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik yang rendah. Komunikasi massa memiliki karakteristik tersendiri.
Salah satunya adalah umpan balik yang tidak langsung atau bersifat tertunda. Karena pesan disampaikan kepada audiens yang sangat luas dan tersebar, pengirim tidak bisa mengetahui reaksi penerima secara instan. Berbeda dengan komunikasi tatap muka, di mana respon bisa langsung terlihat dari ekspresi wajah, gestur, atau komentar. Dalam komunikasi massa, respon baru muncul setelah beberapa waktu dan melalui saluran lain. Contohnya seperti penyiar TV yang membacakan berita. Mereka tidak bisa tahu apakah penonton di rumah itu percaya, berekspresi kaget, marah, atau senang secara langsung. Reaksi baru terlihat kemudian, misalnya lewat komentar penonton di media sosial, tayangan ulang, atau percakapan antar masyarakat. Keterlambatan respon ini menunjukkan bahwa komunikasi massa memang tidak memungkinkan umpan balik secara langsung. Kemudian saya memilih nomor 15. Komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita. Aktualisasi diri, kelangsungan hidup memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Komunikasi memiliki fungsi sosial yang sangat fundamental bagi manusia. Lewat komunikasi, kita mengenal diri sendiri, belajar memahami perasaan orang lain, dan membangun hubungan yang sehat. Komunikasi membantu kita merasa diterima, dihargai, dan terhubung dengan lingkungan. Selain itu, komunikasi juga membantu kita mengelola emosi dan stres. Ketika kita berbagi cerita dengan seseorang, ada beban emosional yang terlepas. Kita merasa lebih lega karena ada orang yang mendengarkan dan memahami. Fungsi sosial ini membuat komunikasi menjadi kebutuhan psikologis, bukan sekedar pertukaran informasi. Contoh, ketika seseorang menghadapi masalah, ia mencari teman untuk tempat curhat. Setelah bercerita, meskipun masalahnya belum selesai, ia merasa lebih tenang. Itu dikarenakan komunikasi berfungsi sebagai sarana dukungan sosial yang mampu mengurangi tekanan mental. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 21. Mahrabian menyatakan bahwa makna setiap pesan komunikasi dihasilkan dari fungsi 55% pernyataan verbal, 7% bentuk vokal, dan 38% ekspresi wajah. Albert Mehrabian menemukan bahwa ketika seseorang mengungkapkan perasaan atau emosi, makna pesan lebih banyak ditentukan oleh unsur nonverbal. Temuannya menyebutkan bahwa 7% makna berasal dari kata-kata, 38% dari nada suara, dan 55% dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam situasi emosional, orang lebih percaya pada bagaimana sesuatu dikatakan daripada apa yang dikatakan. Misalnya, nada suara bergetar, wajah yang sedih, atau gerakan tubuh gelisah seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Contoh, seseorang mengatakan, "Aku baik-baik saja," tetapi matanya merah dan suaranya lirih. Secara verbal, ia mengatakan baik, tetapi secara nonverbal, ia menunjukkan kesedihan. Karena itu, kita cenderung percaya pada ekspresinya, bukan kata-katanya. Penelitian ini penting untuk memahami bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata. Untuk memahami orang lain dengan benar, kita harus memperhatikan nada bicara, ekspresi wajah, dan juga gestur atau bahasa tubuh mereka. Dilanjutkan dengan nomor 22. Para bahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang diucapkan. Para bahasa atau paralanguage adalah aspek nonverbal yang muncul dari cara seseorang mengucapkan kata-kata. Bukan isi pesan yang mempengaruhi makna, tetapi bagaimana pesan itu disampaikan. Ini meliputi intonasi, volume suara, kecepatan bicara,
jeda, tekanan kata, dan juga ritme. Para bahasa sering menjadi pembawa emosi. Seseorang bisa mengatakan kalimat yang sama persis, tetapi maknanya berbeda hanya karena nadanya berbeda juga. Inilah mengapa komunikasi tidak bisa hanya dilihat dari kata-kata saja. Contoh kalimat kamu datang. Jika dikatakan dengan nada senang, maknanya adalah kegembiraan. Jika dikatakan dengan nada yang tinggi, bisa berarti kemarahan. Namun, jika diucapkan dengan pelan dan lesu, mungkin artinya kecewa atau sedih. Para bahasa membantu kita membaca maksud tersembunyi dan emosi yang tidak dinyatakan secara langsung. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 25. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada lambang. Maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik. Komunikasi disebut proses simbolik karena hampir semua pesan dalam komunikasi menggunakan simbol, baik berupa kata, gambar, warna, gestur, atau benda. Simbol itu sendiri tidak memiliki makna, tetapi manusialah yang membuat dan menyepakati makna tersebut. Karena itu, makna simbol dapat berbeda antar budaya atau kelompok. Simbol atau lambang bekerja berdasarkan kesepakatan sosial. Tanpa kesepakatan ini, komunikasi akan gagal karena orang tidak memahami makna yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus menggunakan simbol tanpa sadar. Kata-kata adalah simbol, warna juga punya makna, bahkan gerakan tangan pun bisa menjadi simbol komunikasi. Contoh warna putih. Di Indonesia, putih sering dihubungkan dengan makna kesucian, sehingga digunakan dalam acara pernikahan. Namun di beberapa negara Asia Timur, putih justru melambangkan duka dan kematian. Ini menunjukkan bahwa simbol sangat bergantung pada kesepakatan budaya. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 31. Suatu peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu, peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil atau diulang kembali. Komunikasi bersifat dinamis dan kontekstual. Artinya, komunikasi hanya terjadi sekali dalam kondisi tertentu dan tidak bisa diulang dalam bentuk yang sama persis. Walaupun kata-kata yang diucapkan sama, suasana, waktu, mood, dan kondisi penerima bisa berbeda, sehingga hasil komunikasinya pun akan berbeda pula. Inilah mengapa setiap percakapan itu dikatakan unik. Apa yang kita katakan hari ini mungkin terasa berbeda jika diulang esok hari. Mungkin karena suasana hati kita yang sudah berubah, tempatnya yang berbeda, atau gangguan lingkungan yang muncul. Contohnya, seperti ketika kita memberi nasihat hari ini, bisa membuat seseorang merasa diperhatikan dan tenang. Tapi, ketika diulang esok hari, bisa jadi ia merasa terganggu atau risih karena sedang tidak mood atau ada masalah lain. Walaupun kata-katanya sama, responnya bisa berubah total. Nah, ini menunjukkan bahwa komunikasi sangat dipengaruhi konteks dan tidak dapat direplikasi dengan hasil yang identik. Lalu dilanjutkan dengan nomor 27. Kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras atau suku, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi, akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi menjadi lebih efektif. Komunikasi menjadi lebih mudah, lancar, dan efektif ketika terdapat kesamaan antara komunikator dan komunikan. Kesamaan itu bisa berupa bahasa, dialek, budaya, agama, kebiasaan, atau bahkan pengalaman hidup. Kesamaan menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga pembicaraan mengalir tanpa canggung. Kesamaan juga
membuat seseorang lebih mudah memahami maksud dan konteks pembicaraan, karena kerangka pemikiran mereka mirip. Hambatan seperti salah paham atau perbedaan persepsi pun bisa berkurang. Contoh, ada dua orang Sunda yang bertemu di luar daerah. Meski baru bertemu, mereka mungkin bisa langsung akrab karena punya bahasa dan logat yang sama. Humor mereka juga mirip, dan mereka memahami konteks budaya yang sama. Itulah sebabnya komunikasi berjalan lebih efektif dan efisien. Kesamaan tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga mempercepat kedekatan emosional dan membangun kepercayaan. Lalu, untuk nomor terakhir, saya mengambil nomor 41. Kemampuan manusia berbahasa yang membedakannya dengan hewan yang merupakan akibat perkembangan otak manusia. Kemampuan manusia dalam berbahasa adalah salah satu hal paling istimewa yang membedakan kita dari hewan. Dan kemampuan ini sebenarnya muncul karena otak manusia berkembang jauh lebih maju dibandingkan otak hewan. Pertama, manusia punya bagian otak yang namanya neokorteks, yaitu bagian yang membuat kita bisa berpikir rumit, membayangkan sesuatu, dan memberi makna pada simbol. Dengan neokorteks ini, kita bisa memahami hal-hal abstrak seperti waktu, perasaan, atau ide-ide yang tidak bisa dilihat secara langsung. Sementara hewan, meskipun punya cara komunikasi, biasanya hanya mengeluarkan suara atau gerakan yang maknanya itu-itu saja dan hanya untuk kebutuhan dasar. Kedua, di otak manusia ada dua bagian khusus untuk bahasa, yaitu area Broca dan area Wernicke. Area Broca membantu kita menyusun kata menjadi kalimat, sedangkan area Wernicke membantu kita memahami makna kata yang kita dengar. Karena adanya dua area ini, manusia bisa menjelaskan sesuatu dengan runtut, bisa bercerita panjang, bahkan bisa menjelaskan hal-hal yang rumit. Hewan tidak punya struktur otak khusus seperti ini, sehingga mereka tidak bisa membuat bahasa dengan tata bahasa ataupun kalimat. Manusia juga punya kemampuan yang namanya sintaksis, yaitu kemampuan menyusun kata dalam aturan tertentu. Dengan sintaksis, kita bisa membuat kalimat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah mengapa manusia punya ribuan bahasa, dan setiap orang bisa menciptakan kalimat baru setiap hari. Sebaliknya, hewan tidak bisa menggabungkan suara-suara mereka untuk membentuk arti baru. Komunikasinya tetap dan terbatas. Jadi, kesimpulannya, kemampuan manusia berbahasa lahir dari perpaduan antara otak yang lebih berkembang dan alat bicara yang lebih lengkap. Inilah yang membuat bahasa manusia sangat kaya, bisa menyampaikan emosi, ide, cerita, rencana, bahkan imajinasinya. Sedangkan komunikasi hewan jauh lebih sederhana dan terbatas pada kebutuhan dasar saja. Kemudian untuk satu pertanyaan khusus tentang bagaimana ayah saya berperan memimpin keluarga. Ayah saya merupakan sosok lelaki yang tangguh, kuat, dan bertanggung jawab, juga pantang menyerah. Beliau adalah kepala keluarga yang baik dan patut dijadikan contoh panutan bagi kami. Beliau rela melakukan apapun, bekerja keras, banting tulang, pagi hingga malam, kehujanan, kedinginan, kepanasan, bahkan rasa sakit yang ia rasakan selalu ia abaikan agar tetap bisa bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Beliau adalah idola sekaligus cinta pertama saya sebagai anak perempuannya. Beliau menjadi parameter penilaian saya untuk bagaimana saya memilih dan memiliki pasangan di kemudian hari.
Perlakuannya pada kami membuat saya selalu merasa bersyukur memiliki ayah seperti beliau ketika orang-orang di luar sana kehilangan peran ayahnya. Alhamdulillah saya tidak pernah merasakan hal itu. Beliau memerankan peran ayah dengan sangat baik. Saya tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang sedikit pun. Apapun yang kami inginkan, ayah selalu berusaha untuk memenuhinya. Terima kasih ayah. Jasa-jasamu mungkin tak bisa aku balas dengan apapun. Aku sebagai anakmu hanya bisa mendoakan segala kebaikan untukmu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.